Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu clothing line. Jadi bisnis ini disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari Aiza Nugroho Adiputra dengan NPM 18105030076, Muhammad Hanif Asidiki NPM 88, saya sendiri Fajar Islam Nur Gunawan NPM 94, dan Asteria Marsha Firdausi dengan NPM 95. Visi misi dari bisnis ini adalah yaitu visi dari kami menjadi brand fashion ternama di Indonesia. Yang kedua, menciptakan rasa bangga pada produk dalam negeri. Dan misinya adalah menciptakan produk berkualitas dan dapat bersaing, tentunya dengan produk-produk yang sudah besar, yang mungkin bisa jadi produk ini akan menjadi go internasional juga. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, selalu berinovasi. Selanjutnya adalah latar belakang dari bisnis ini. Seperti yang kita tahu, brand lokal seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Namun, belakangan ini brand-brand lokal di Indonesia sedang naik daun. Khususnya adalah untuk brand pakaian dan juga brand sepatu. Adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kita untuk bangga terhadap brand lokal di Indonesia. Dari brand baju, seperti yang kita tahu ada, mungkin untuk yang belum tahu juga, ada brand bernama Berak, Tank Insomnia, Gox, dan lain-lain sebagainya. Jadi Berak, Tank Insomnia, dan Gox itu adalah brand kaos, jaket, dan pakaian sejenis. Lalu dari brand sepatu lokal, tentu saja yang tidak bisa dilupakan adalah Geoff Max, FYC Footwear, sepatu Kompas, dan Ventela, dan juga lain-lain. Bahkan dari brand-brand Indonesia itu ada yang sudah go internasional, seperti contohnya Cosmonaut Spacewear. Dari sekian banyak brand tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kedepannya mungkin minat anak muda, khususnya minat bagi usia-usia produktif terhadap brand lokal akan semakin besar. Apalagi ini adalah suatu kebutuhan pokok, yaitu sandang, yang diperlukan tentu oleh semua orang. Dan perlu kita ingat, sekitar tahun 2025 sampai 2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang meningkat pesat. Jadi intinya adalah jumlah anak muda meningkat dan minat akan brand lokal pun mungkin saja akan meningkat. Lalu kita masuk ke bisnis plan dari clothing line ini sendiri, yaitu yang pertama adalah analisa kelayakan usaha. Kita mulai dari unsur teknis. Dari bahan baku, saya mengambil bahan baku dari 99 merch, di mana dari analisa saya bahan yang ada sudah bagus dan tidak kalah dengan produk-produk pesaing. Yang kedua, proses produksi. Kami menjanjikan produk yang berkualitas, yang tentunya akan lebih cepat, karena 99 merch mendukung custom 1 hari jadi dengan batasan 10 piece dari kami. Jadi 10 piece itu adalah batasan dari brand kami sendiri, bukan dari 99 merch-nya. Lalu yang ketiga, kemasan. Sebagai awal dari brand ini berdiri, kami akan mengemas dengan plastik bening, karena menurut saya awal dari brand baju adalah dari desain dan kualitasnya, sedangkan pengemasan akan dimaklumi karena ini sendiri adalah brand baru. Dan untuk kedepannya mungkin kami akan memperbaiki dari pengemasan itu sendiri. Lalu yang keempat, produk yang dihasilkan. Produk dari kami mengedepankan kualitas dan desain. Bisa desain simple ataupun desain anti mainstream. Desain simple itu contohnya seperti tulisan atau gambar-gambar sederhana yang lain. Kalau untuk desain anti mainstream, ya desain-desain yang berbeda dari desain-desain yang sudah ada. Lalu untuk selanjutnya, unsur komersil. Dimulai dari kualitas. Seperti yang tadi saya jelaskan, kualitas dan desain adalah nilai jual kami. Jadi inti dari bank ini adalah
mengedepankan kualitas dan desain dari brand kami sendiri. Lalu yang kedua, harga produk. Harga yang kami tawarkan untuk brand baru seperti brand kami ini akan berada di bawah harga pasar dan semakin lama semakin naik seiring dengan nama yang semakin naik juga. Karena dari pengamatan saya, karena dari pengamatan saya, brand dengan nama besar dapat menjual dengan harga tinggi karena namanya sudah terkenal di mana-mana. Lalu yang ketiga adalah promosi. Kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya pemanfaatan online shop. Online shop ini bisa berupa Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mulut ke mulut. Jadi setiap pelanggan yang membeli produk di kami bisa jadi akan ditanya oleh temannya atau saudaranya atau siapapun yang bertemu dengannya dan akan menjelaskan tentang apa yang dibelinya dari kami. Lalu yang ketiga adalah pelayanan. Jadi intinya menurut kami pelanggan adalah raja. Jadi kami akan melayani pelanggan dengan semaksimal mungkin. Lalu yang terakhir adalah produk bersaing. Keyakinan kami bahwa brand kami akan semakin naik dan bisa bersaing dengan brand yang sudah besar. Jadi kami menanamkan sifat optimis pada brand kami yang kedepannya akan menjadi brand yang besar. Lalu yang terakhir adalah unsur finansial. Unsur finansial ini dapat menggambarkan berapa modal yang kita butuhkan dan gambaran keuntungan yang akan kita dapatkan untuk selanjutnya. Dari mulai asumsi, investasi, biaya tetap, biaya variabel, bunga modal, total biaya pendapatan, keuntungan pendapatan, BC rasio yang didapat dari pendapatan dibagi total biaya, BEP harga produksi yang didapat dari total biaya per produksi, jumlah produksi tepatnya, analisa pengembalian modal yang didapat dari total biaya dibagi keuntungan, dan analisis efisien penggunaan modal yang didapat dari keuntungan dibagi biaya modal. Kami telah merangkum unsur finansial tersebut yang dapat dilihat dalam gambar ini, yaitu usaha clothing line dengan brand kami sendiri. Asumsi untuk usaha clothing line sendiri cukup mudah. Sebagai brand baru kita akan menerapkan sistem pre-order ya. Jadi asumsi kami itu untuk investasi laptop, mouse, kaos, hang tag, kain satin, flash disk. Investasinya adalah laptop 1 buah, mouse 1 buah, flash disk 1 buah. Dimana laptop dengan harga 6.500.000, mouse harga 100.000, flash disk harga 100.000. Total biaya investasi adalah 6.700.000. Lalu masuk ke biaya tetap atau fixed cost yang terdiri dari penyusutan, yaitu laptop sebanyak 1/60 dari harga awal dibagi 2 didapat hasil 54.200. Yang kedua mouse 1/48 dikali 100.000 dibagi 2 yaitu 1.100. Flash disk 1/118 dibagi 100.000 dibagi 2 yaitu menghasilkan 1.100. Biaya listrik sekitar 200.000, biaya internet 250.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan pada biaya tetap ini adalah 506.400. Lalu masuk ke biaya variabel. Biaya variabel ini meliputi biaya dari per piece barang yang dijual, dari mulai kaos, hang tag, satin, plastik, kardus, sablon.
Untuk packing sendiri kita mengusahakan langsung memakai kardus. Dari bisnis plan tadi agak sedikit berbeda karena ya tentu saja kita mengedepankan penampilan dan juga desain, dan tentu saja nomor satu adalah kualitas dari produk itu sendiri. Jadi untuk kaos kami mengambil 10 lusin 120 piece, harga per kaosnya 50.000 jadi 6 juta. Hangtag 150 piece, harganya 2.000 per piece jadi 800.000. Satin 3 roll, harga per rollnya 25.000 jadi 75.000. Plastik 150 piece sesuai dengan jumlah kaos, harga plastik 105.500 menjadi harga 225.000. Kardus 150 piece dan harga per kardusnya 2.000, dan sablon 120.000, harga per sablonnya 25.000 dan menjadi harga 3 juta. Dan total biaya dari biaya variabel adalah 9.900.000. Lalu bunga modal kita dapatkan 24% per 12 dikali 506 didapat dari biaya tetap dan biaya variabel 9.900.000 dibagi 2 mendapatkan hasil 105.000. Lalu masuk ke total biaya meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan bunga modal. Lalu pendapatan adalah 120, yaitu jumlah kaos yang dijual mendapatkan hasil 12 juta. Lalu keuntungan didapat dari pendapatan dibagi total biaya. Pendapatan kita adalah 12 juta dibagi total biaya menjadi 10.512.000 dan didapatkan hasil 1.488.000. Lalu yang selanjutnya adalah PC rasio. PC rasio didapatkan dari pendapatan dibagi total biaya, yaitu 12 juta dibagi dengan 10.512 dan mendapatkan hasil 1,14. Masuk ke BEP, harga produksi, yaitu total biaya dibagi produksi. Total biaya sendiri 10.512.000 dibagi 120 mendapatkan hasil 87.600. Analisis pengembangan modal didapat dari total biaya dibagi keuntungan, yaitu 10.512.000 dibagi 1.488.000 dapatkan hasil 7,06, berarti 7 periode. Dan yang terakhir analisis efisiensi penggunaan modal. Keuntungan dibagi total biaya dikali 100%, di mana keuntungan adalah 1.488.000 dibagi 10.512.000 dikali 100% didapatkan hasil 14,16%. Jadi modal yang saya butuhkan adalah didapat dari total biaya tadi adalah 10.512.000. Sekian bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.